Guys, gue mau cerita salah satu kisah nyata. Dan siapa tahu ada yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk host ataupun spender. Jadi ada seorang host yang kenal sama spender dari TikTok Live. Awalnya ya biasa aja. Tapi lama-kelamaan spender ini sering banget masuk room. Baru masuk room langsung hujan gift. Awarenya nggak nanggung-nanggung. Dan orang-orang pun langsung berkomentar. Wah, ini mah bos besar. Sultan nih kayaknya. Hostnya pun mikir gitu. Soalnya hampir tiap hari dia selalu ada. Support terus, kasih perhatian terus. Dan lama-kelamaan mereka pun jadi akrab. Dari yang awalnya cuma ngobrol di live gitu ya. Komal-komalan, komentar-komentar, lanjut chat, DM, teleponan, komunikasi hampir tiap hari. Nah, di situ si spender mulai cerita tentang dirinya dan kehidupannya. Katanya sih dia bos besar, punya banyak usaha, rumah di mana-mana, mobil banyak. Ceritanya tuh seakan-akan kayak tokoh utama di Dracin ya. Suksesnya nggak ada habisnya. Wah, CEO. Namanya juga manusia ya. Digempur sama cerita model begitu, si host pun mulai percaya. Apalagi tiap hari dikasih perhatian, disupport, dipuji. Lama-lama ya jadi baper. Sampai akhirnya dia mulai cuek sama pasangannya di rumah. Dan anak-anaknya juga. Dalam pikirannya, wah jangan-jangan ini jodoh gue. Masa depan gue nih. Ya makin kesini kok mulai ceritanya makin aneh ya. Katanya sibuk meeting, tapi tiap hari bisa nongkrong di TikTok Live, bisa berjam-jam. Katanya si bos yang ngurus banyak perusahaan, tapi chat dibalas tuh cepet banget, bisa kapan aja. Katanya kaya raya, tapi tiap diajak ketemu susah banget dan selalu ada aja alasannya. Hari ini lagi di luar kota, besoknya lagi banyak urusan nih. Lusanya gak enak badan. Pokoknya alasan aja terus ya. Sampai akhirnya pelan-pelan semuanya terbuka. Faktanya itu ternyata banyak cerita yang dibumbuin. Yang selama ini dibanggain ternyata gak sesuai sama kenyataannya. Yes. Di situ si host baru sadar. Ternyata gift itu bukan bukti seseorang itu tajir melipir. Di TikTok orang bisa kelihatan wah, bisa kelihatan sukses, tapi belum tentu kehidupan aslinya sama seperti yang diceritain. Dan rumah tangga yang selama ini udah dibina bertahun-tahun pun akhirnya rusak. Pasangan dan anak-anak diabaikan, terancam cerai dan pisah gara-gara pihak ketiga. Ya, pesan dari Brady Joki sih, jangan gampang kagum cuma karena gift atau omongan manis. Lihat juga sikapnya, kejujurannya, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ini berlaku untuk host dan spender. Dan buat teman-teman host atau spender yang udah punya pasangan, jangan sampai karena ada yang sering support, sering ngasih perhatian, terus kita jadi lupa sama orang-orang yang dari awal selalu nemenin. Karena di sosial media orang bisa menjadi siapa aja asalkan berani keluar duit. Apalagi dengan adanya teknologi AI, orang tuh mudah banget bisa upload foto dan video editan yang gak bisa dipastikan originalitasnya ya atau keasliannya. Karena bisa jadi rezeki yang sudah kamu rasain hari ini bukan karena spender yang datang doang. Tapi karena ada pasangan yang diam-diam selalu doain kamu, selalu percaya sama kamu, dan tetap bertahan saat kamu lagi di bawah. Gift bisa berhenti kapan saja. Orang bisa datang dan pergi. Tapi pasangan yang tulus itu, kalau udah hilang, belum tentu bisa kembali. Spender bisa datang membawa gift, tapi pasangan membawa doa. Gift bisa habis dalam hitungan detik, tapi doa pasangan bisa menjaga rezekimu seumur hidup. Terima kasih. Semoga bermanfaat.